Hei manis, bawa aku jalan, jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta muram kehilanganmu, bau wangi hujan tak lagi. Salam dan bahagia, selamat malam Mbak. Selamat malam. Saya Grace Stefani dari Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Boleh saya tahu saya berbicara dengan Mbak siapa? Saya Betty Krisnadayanti selaku owner Spiral Potato. Apakah saya boleh Mbak bertanya-tanya tentang UMKM yang Mbak jalani sekarang Mbak? Ya, tentu saja boleh. Silakan Mbak Grace mau bertanya tentang apa ya? Oke, makasih ya Mbak. Oke, yang pertama saya itu mau bertanya Mbak nih tentang, nah, proses produksi UMKM tentang yang Mbak jalani sekarang itu gimana, Mbak? Oh, untuk proses pengolahannya ya. Produksi, Kalau iya ya, untuk Mbak. Iya, kalau untuk pengolahannya itu yang pertama eh, kentang ya, karena itu bahan utama yang ada yang usaha yang saya jalani ini. Nah, lalu, tapi di dalam memilih kentang ini saya juga perlu teliti karena saya memilih kentang ini itu eh, lalu setelah saya memilih kentang yang baik, yang berkualitas itu, kemudian kentang itu dikupas ya. Setelah dikupas itu akan direndam terlebih dahulu. Kemudian ada bumbu yang masuk ke dalam rendaman kentang yang saya kupas ini Kelola. tadi karena kenapa? Gimana? Lanjut. Ya, Mbak, lanjut, Mbak. Baik. Lalu setelah itu proses penggorengan. Nah, proses penggorengannya ini ketika kentangnya sudah dipotong pakai alat yang namanya spiral. Kenapa spiral potato? Karena kan spiral ini nama dari alat yang untuk memotong kentang tersebut. Nah, setelah itu digoreng dan digorengnya itu memakai tepung basah. Kemudian setelah tepung basah saya laburi lagi pakai tepung kering yang sudah dibumbu. Seperti itu cara pemrosesan produk spiral potato. Itu cukup simpel sih. Cuman seperti Eh, itu aja sih. saya mau tanya lagi, Mbak, untuk selanjutnya, ya, kapasitas produksinya itu gimana, Mbak? Dari Oh, UMKM, Mbak. oh baik. Pertanyaan Mbak tadi itu untuk kapasitas produknya ya. Iya, Mbak. Maksudnya mungkin dalam sehari atau per minggu, per bulan untuk menghabisi berapa kilo kentang itu. Iya, Kalau Mbak. untuk kita per harinya itu bisa sampai 2 sampai 50 kilo sih, Mbak. Karena peminat pemasaran kita ini meningkat. Hmm. Karena kan spiral potato ini bisa dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan ya, bukan cuma orang dewasa, anak-anak juga bisa. Karena ini juga makanan ya yang termasuk cemilan yang murah tapi enak tuh Mbak. Jadi peminatnya itu banyak sekali sih dari berbagai kalangan. Seperti itu. Oke, saya mau nanya lagi nih, Mbak. Ntar ya, Mbak ya. Tanya. Nah, untuk pemasok bahan bakunya, Mbak, itu dari mana gitu, Mbak?
Dari bahan baku Mbak tuh dari mana? Oh, Apakah kalau untuk langsung dari petani atau dari iya, agen-agen gimana Mbak? tentu saja dari petani ya, Mbak. Soalnya kan kita juga kalau beli di pasar kita ini kita realistis saja ya. Karena kalau kita beli di pasar juga harganya begitu naik gitu kan. Nanti otomatis kalau saya menjualnya ke pelanggan juga naik kan. Makanya itu saya langsung belinya ke petani Hmm. daerah di Wonosobo. Tuh, jadi harganya itu juga nggak terlalu mahal. Jadi makanya saya menjualnya itu juga ya netral aja Tapi gitu. untuk kentangnya itu sendiri itu memenuhi standar dari UMKM Mbak nggak sih Mbak? Iya, menurut saya sih itu memenuhi, sangat memenuhi sih. Oke, selanjutnya saya nanya lagi ya Mbak ya. Boleh. Oke, untuk saluran pemasarannya bisnis yang Mbak jalani itu dari mana Mbak? Cara saya memasarkan ya. Ya. Kalau cara saya memasarkan itu ya saya mempunyai outlet. Jadi secara online ada, offline ada. Nah, secara offline itu saya menjualnya saya membuka outlet di depan UAD. UAD Oh, 4. oh iya Mbak. Tahu Mbak? Iya, Iya di situ tadi outlet. saya sempat ke sana Mbak. Udah Oh, kita kan janjian ya Mbak tadi. Jadi iya, maaf banget ya. oh iya Mbak, Ya. selesai di UAD, di depan UAD. Kalau secara online-nya Mbak gimana? Kalau lewat online saya buka di GoFood ada. Oh, Terus kita buka di TikTok Shop ada juga gitu. Tapi di daerah yang terjangkau karena kita tidak memakai bahan pengawet. TikTok Shop kan bisa melalui diantar lewat Maxim bisa. Tapi kita untuk yang menjualnya lewat pertanyaan terakhir Mbak. boleh. Oke, nah permasalahan itu kan pasti ada ya Mbak. Dalam setiap kita tuh menjalankan bisnis itu pasti ada ya. Nah, permasalahan yang dialami dalam pengembangan usaha Mbak ini apa-apa saja sih Mbak? Ya, tidak lain dan tidak bukan itu modal sih, terutama ya kan. Karena saya membuka usaha ini juga modal nekat, Mbak. Oh, Cuman beberapa dana yang saya punya, tapi saya kelola-kelola. Kan di dalam kita membuka usaha, apalagi pertama nih, iya. pasti banyak hambatan. Entah itu dari penjualan, segi penjualan, maupun segi pemasaran. Nah, di awal saya menjual itu benar-benar ada yang beli 2, cuman ada yang beli 3, ada kadang yang tidak membeli sama sekali. Itu kan suatu hambatan ya, karena saya tidak bisa menghasilkan dana yang masuk gitu, tapi saya mengeluarkan, tapi tidak masuk gitu. Nah, jadi kayak hambatan modal maupun hambatan pemasaran itu pasti ada. Nah, dari berjelangnya waktu dan saya juga memperkenalkan produk saya ini di mensos seperti TikTok yang saya bilang tadi. Nah, itu banyak sekali orang yang mengetahui kan. Itu sangat membantu banget sih. Nah, di situ hambatan-hambatan yang di awal saya membuka usaha ini tuh udah pelan-pelan membaik seperti itu. Nah, ada juga pesaing nih, Mbak. Nah, di dalam bisnis kan pasti semua orang memiliki pesaing kan, Oh iya apalagi Mbak. merek yang sama, apalagi em, mungkin saya punya spiral potato. Nah, yang di sebelah mungkin keripik goreng, keripik kentang, kayak gitu kan. Itu kan produk yang sama dengan bahan yang sama kan, Mbak. Nah, itu Benar. kan pesaing. Bisa juga jadi pesaing buat saya. Nah, tapi solusi saya untuk apa? Untuk mengatasi hambatan ini itu
satu sih Mbak, kualitasnya jangan diturunkan. Makanya itu saya bilang di awal, saya sangat teliti untuk memilih kentang yang baik dan bagus ya Mbak, untuk, produk saya ini. Sehingga konsumen, bisa menilai nih Mbak, saya punya produk sama yang si A punya produk, seperti itu. Cuma itu sih Mbak hambatannya, tentang dana, seperti itu. Cara pesaingannya, pemasarannya maksud saya, gitu Mbak. Terima kasih ya Mbak untuk telah meluangkan waktunya untuk saya untuk mewawancarai gitu Mbak. Ini untuk ujian akhir semester saya Mbak, karena kami disuruh Oh, untuk mencari suatu UMKM. Jadi saya juga dulu pernah beli di eh, ininya Mbak, UMKM-nya outlet. Mbak kan. Nah, terus saya sempat karena yang punya salah satu karyawan Mbak itu teman saya Mbak. Jadi saya diajak dan saya sempat lihat proses produksinya dan kemarin juga sempat saya video ya Mbak. Kemarin Oh, nggak izin sama Mbaknya. Kemarin oh, nggak apa-apa. sempat saya video dan saya karena kemarin juga untuk ujian akhir semester ya eh, saya video. Terus saya bilang mungkin nanti saya untuk wawancarai ownernya langsung gitu. Iya. Itu kebetulan, saya punya karyawan itu mahasiswa UST juga, Mbak. Oh, iya Mbak. Heeh. Lagi ini karena lagi ujian, kata teman saya, dia juga tadi baru ngasih tahu sih Mbak, karena lagi libur gitu. Dan Mbaknya tadi saya sempat langsung ke UMKM-nya Mbak dan ternyata Mbaknya tutup ya Mbak. Terus saya nanya ke teman saya, katanya Mbak lagi nggak di Jogja gitu. Iya, benar. Saya di luar Jogja, maaf banget ya. Ya Mbak.